Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adila Rahma dari kelas 12 IPA 5. Munculnya saya di video presentasi kali ini adalah untuk menjelaskan dari sifat koligatif larutan. Adapun materi yang saya cantumkan di dalam bab sifat koligatif larutan ini, yang pertama adalah konsentrasi larutan, lalu ada juga sifat dari koligatif larutan itu sendiri, dan dilanjutkan dengan contoh soalnya. Lalu, apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarutnya, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ada di sini, terdapat garam dan air yang ingin dilarutkan. Pada larutan garam ini dibagi menjadi dua komposisi. Yang pertama ada zat terlarutnya, atau zat terlarutnya ini adalah garam atau NaCl, dan juga pelarutnya adalah air atau H2O. Lalu yang selanjutnya ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dalam suatu besaran. Nah, jadi sifat koligatif ini merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarutnya itu. Adapun rumus-rumusnya, yang pertama ada untuk mencari jumlah mol terlarutnya yang bisa disebut dengan fraksi mol atau dengan lambang X. Lalu untuk mencari jumlah mol terlarut dalam tiap liternya disebut dengan molaritas atau dilambangkan dengan M besar. Lalu juga ada molalitas atau untuk mencari jumlah mol terlarutnya dalam tiap mililiter atau dilambangkan dengan M kecil. P sama dengan XT atau fraksi mol terlarut dikali P0 atau tekanan uap pelarut murni dalam bentuk mmHg. Lalu di dalam kenaikan titik didih adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan di atas permukaan cairannya. Lalu untuk yang larutan elektrolitnya adalah delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I. I-nya adalah faktor Van Hoff-nya. Jadi di dalam penurunan tekanan uap ini disebabkan oleh adanya zat terlarut. Besarnya penurunan tekanan uap larutan merupakan selisih dari tekanan uap pelarut dengan uap pelarutnya. Artinya adanya zat terlarut menyebabkan pelarut sukar menguap sebab sebagian permukaannya tertutup dari zat terlarut. Lalu juga ada kenaikan titik didih atau dilambangkan dengan delta B. Delta B sama dengan M dikali KB dikali I. M-nya sama dengan molalitas dikali KB-nya adalah konstanta titik didih pelarut molal dikali I sama dengan faktor Van Hoff, yang ini merupakan rumus dari larutan elektrolit. Lalu untuk larutan non-elektrolitnya adalah delta TB sama dengan M dikali KB. M-nya adalah molalitas dikali KB-nya adalah konstanta titik didih pelarut molal. Lalu yang ketiga ada penurunan titik beku atau dilambangkan dengan delta TF. Untuk yang larutan non-elektrolit rumusnya adalah delta TF sama dengan M dikali KF. Untuk M-nya adalah molalitas dikali KF-nya adalah konstanta titik bekunya. Lalu untuk yang larutan elektrolitnya adalah delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Perbedaannya adalah di I juga. I-nya adalah sama dengan faktor Van Hoff. Lalu yang keempat ada tekanan osmotik atau dilambangkan dengan Pi, yaitu untuk yang larutan elektrolitnya dengan rumus Pi sama dengan M sebagai molaritas dikali R sebagai tetapan gas, lalu dikali T sebagai suhu mutlak dikali I sebagai faktor Van Hoff-nya. Lalu untuk yang larutan non-elektrolitnya adalah Pi sama dengan M dikali R dikali T, molaritas dikali tetapan gas dikali dengan suhu mutlaknya. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu sifat koligatif larutan, yaitu adalah kenaikan titik didih. Untuk kenaikan titik didih terdapat dua rumus, yaitu yang pertama adalah larutan elektrolit. Untuk yang larutan elektrolit adalah delta TB sama dengan KB dikali M. KB-nya adalah konstanta titik didih pelarut molal dikali M-nya atau molalitas. Lalu untuk yang larutan non-elektrolitnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Yang membedakan adalah I-nya saja untuk larutan non-elektrolit. I-nya adalah sama dengan faktor Van Hoff. Lalu di sini terdapat contoh soal mengenai kenaikan titik didih. Untuk soalnya adalah dimasukkan 18 gram glukosa dengan MR 180 ke dalam 1000 ml air. Massa jenis airnya diketahui adalah 1 gram per mililiter dan KBR-nya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Untuk pertanyaannya adalah tentukan titik didih larutan tersebut. Untuk itu langkah pertama adalah kita menuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa gramnya sama dengan 18 gram.
Lalu untuk MR-nya sama dengan 180 gram per mol. Lalu untuk V airnya adalah 1000 ml. Lalu untuk rho airnya sama dengan 1 gram per mililiter. Untuk itu kita akan mencari rho massa airnya terlebih dahulu. Rho massa air sama dengan rho dikali V. Rho-nya adalah 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Lalu di sini bisa kita langsung jawab dengan menggunakan rumus kenaikan titik didih. Untuk rumusnya adalah delta TB sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali KB airnya. Lalu delta TB sama dengan gramnya langsung kita substitusiin, yaitu 18 dibagi mr-nya, yaitu tadi 180 dikali 1000 dibagi 1000 dari rho air yang tadi kita cari. Lalu dikali KB airnya, yaitu 0,52. Lalu bisa langsung dijawab sama dengan 0,052. Lalu untuk mencari TB-nya adalah TB sama dengan 100 dikurang delta TB-nya, sama dengan 100 dikurang 0,052 yang tadi sudah kita jawab. Lalu jawabannya adalah cukup sekian presentasi mengenai sifat koligatif larutan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata terdapat dalam video saya tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.